Di dunia yang mengkotak-kotakan antara orang idiot dan orang jenius, sebenarnya ada potensi yang jarang diekspos yang namanya belajar cara belajar. Video kali ini saya bakal bahas tentang meta learning, yaitu belajar cara belajar, dan gimana caranya kita bisa menggunakan pengetahuan ini untuk mengubah diri kita yang sebelumnya nggak tahu jadi jenius. Sebelumnya buat yang belum subscribe, langsung subscribe ya, kita bahas langsung dagingnya. Jadi sumber dari meta learning atau belajar cara belajar ini adalah salah satu course di Coursera namanya Learning How to Learn. Di sana ngebahas tentang gimana caranya kita mempelajari cara kita belajar supaya kita bisa belajar apapun gitu. Learning How to Learn ini punya rating 4,8 dari 5, which is bagus banget, dan udah 3 juta orang yang belajar Learning How to Learn ini. Kali ini saya bakal bahas lebih spesifik lagi di meta learning ya, gimana caranya kita bisa mengetahui pola belajar diri kita sendiri. Sebelum masuk ke gimana cara mempraktekkan meta learning, kita perlu tahu dulu apa itu meta learning. Meta learning itu adalah fundamentalnya bagaimana cara kita belajar, menyerap informasi, memproses informasi, dan mengingat informasi tersebut. Jadi proses ini itu beda-beda setiap orang. Ada yang cara menyerap dan mengingatnya mungkin sama, tapi cara mengolahnya berbeda. Jadi meta learning ini tuh sangat unik ke masing-masing orang sendiri. Konsep ini tuh sebenarnya konsep yang udah ada dari dulu, dari zaman Socrates juga udah ada, yaitu gimana cara kita bisa mempertanyakan diri sendiri, bagaimana cara kita menyerap sebuah informasi. Di dunia yang sangat cepat ini, terutama dengan adanya berbagai macam teknologi, adanya AI baru-baru ini, kita itu masuk ke zaman dimana kita overload information. Informasi terlalu banyak, kadang kalau kita kebanyakan mengkonsumsi konten, kita tuh bingung apa yang harus kita konsumsi lagi karena terlalu banyak. Meta learning ini jadi sangat krusial karena kita bisa menggunakan kemampuan diri kita sendiri untuk menyaring dan mempertahankan informasi yang kita dapetin. Jadi bukan cuman kayak garbage in, garbage out gitu, tapi kita bisa lebih pintar dalam mengelolanya. Jadi itu esensi dari meta learning. Untuk know-how-nya, kita deep dive ke meta learning itu sebenarnya ada dua, yaitu mempelajari cara belajar kita atau learning style kita, dan yang kedua itu kita harus mengaktifkan namanya feedback loop, artinya mendapatkan feedback dari setiap proses iterasi yang kita lakukan. Maksudnya gimana? Jadi sebelum kita ngomong meta learning, kan meta learning intinya kayak kita belajarnya gimana gitu. Nah, kita perlu tahu dulu kayak tipe belajar kita tuh kayak gimana sih gitu. Ada banyak banget konsep tipe belajar yang bisa kita pakai, cuman biasanya kebagi jadi 3 kategori. Jadi yang pertama tuh visual, yang kedua tuh auditory, audio, yang ketiga itu kinestetik, sambil gerak nih tangannya. Ada yang kombinasi, ada yang visual audio, mungkin audio kinetik, atau tiga-tiganya, atau ada yang salah satu doang. Kita perlu tahu nih, kita sendiri itu cocoknya yang mana. Coba lihat ke 3, 5, 10 tahun belakang, itu paling kerasa atau paling cepat nangkep kalau medium belajarnya seperti apa sih? Apakah misalnya dengan melihat sesuatu, mendengar, atau misalnya dengan bergerak misalnya. Saya pribadi itu saya kombinasi semuanya. Jadi kalau salah satu doang itu bosan. Misalnya kayak cuman ada bergambar doang nih tapi nggak ada interaksinya, bosan. Tapi bergambar dan berinteraksi doang tapi nggak ada kayak geraknya, kadang-kadang gampang lupa gitu. Jadi kombinasi itu bukan berarti bagus, tapi kita harus tahu lah gitu mana yang cocok buat kita. Ini salah satu caranya adalah teman-teman bisa tanya dengan teman-teman lainnya atau orang tuanya, kira-kira paling cocok tuh yang mana sih buat diri sendiri gitu. Jadi ini learning style itu penting banget. Untuk memahami kita perlu set environment belajar seperti apa. Yang kedua, buat kita mempraktekkan meta learning, ini ada satu konsep namanya feedback loop. Jadi, meta learning ini kan nggak semata-mata kita tahu, oh misalnya saya kombinasi visual, audio, kinestik. Itu belum tentu kayak itu valid, karena itu kan dugaan diri sendiri aja gitu. Jadi, cara kita untuk mengetes kesimpulan ini adalah dengan dilakukan tes kecil, terus dilihat feedbacknya. Ini mirip dengan cara kita launch sebuah startup lah. Jadi, kita coba tes kecil dulu, terus kita iterasi gitu. Nah, di sini feedback loop itu maksudnya kita coba belajar satu hal dengan satu metode, terus kita lihat hasilnya gimana. Dan di sini yang harus dipastikan adalah kita dapetin feedback dari proses yang kita lakuin. Feedbacknya ini kebagi jadi beberapa hal. Feedback yang dari diri sendiri untuk melihat hasilnya gimana. Feedbacknya bisa dari peers kita, melihat kita gimana belajarnya, atau feedback dari mentor atau guru yang kita belajari yang bisa ngasih tahu kira-kira William ini cocoknya yang kayak gini, William ini nggak cocok yang kayak gini gitu. Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan
nanti saya bakal bahas di setelah ini. Cuman feedback loop ini penting untuk melihat sensitivitas kita terhadap cara belajar tertentu. Contoh misalnya kayak ini kita bisa ekstrim gitu. Jadi misalnya, oh saya menduga kayaknya saya ini adalah seorang yang sangat auditory belajarnya, tapi visual enggak, kinestik juga enggak. Yang bisa dilakukan adalah saya bakal coba mengekspos diri sendiri dengan semua belajar lewat audio gitu. Kalau enggak difokusin misalnya selama 1 minggu hanya dengan audio doang, kira-kira enak nggak gitu? Apakah saya bisa menemukan feedback baru nih, atau benar-benar jadi efektif banget gitu? Karena tiap orang tuh beda-beda patternnya, nggak mungkin kayak cuman satu doang tuh absolut tuh biasanya jarang. Tapi kalau kita tes terus-menerus kita jadi tahu kayak kalaupun perlu kombinasinya seperti apa dan kapan dilakukannya gitu. Jadi pattern-pattern unik ini itu harus ditemukan ke diri sendiri, tapi kita baru tahu pas kita dapat feedback dari diri sendiri, peers, ataupun guru yang kita punya. Jadi feedbacknya sifatnya komprehensif, bukan datang dari menduga-duga dari diri sendiri doang gitu. Gimana buat orang yang setiap hari belajar dan pengen tahu cara mempraktekkan meta learning? Kalau misalnya udah punya hipotesis lah strategi belajar yang cocok seperti apa, itu ada beberapa cara atau trik yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan meta learning yang kita punya. Yang pertama itu kita punya reflective journaling. Jadi saya lebih prefer buku fisik, tapi kalau misalnya teman-teman prefer online juga bisa. Cuman ada satu buku catatan yang merefleksikan apa yang sudah kita pelajari, bagaimana cara kita mempelajarinya, dan metode mana yang efektif. Misalnya teman-teman baru mempelajari let's say tentang computer science, basic computer science. Terus kayak bagaimana cara mempelajarinya, misalnya dengan ternyata dapat textbook itu bosen gitu, lebih seneng lewat video misalnya. Terus kayak apa metode yang paling efektif sih yang membuat teman-teman lebih ngerti, atau ternyata jangan-jangan video nggak ngaruh, tapi ternyata kalau belajar bareng teman itu lebih ngaruh. Nah jadi pattern-pattern seperti itu harus dikumpulin terus-menerus dengan journaling yang kita punya. Jadi journaling makin lama makin lengkap. Yang kedua itu yang bakal akan membantu adalah punya goal yang spesifik. Jadi kalau kita belajar sebuah hal, kalau di kasus meta learning itu kan perlu mempelajari sebuah konsep dulu. Idealnya supaya kita mendapatkan hasil yang clear itu harus ada goal yang clear dan achievable. Jadi biasanya kita pakai framework namanya SMART: specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. Jadi semuanya itu dibungkus dengan goal yang spesifik juga gitu. Jadi nggak cuma belajar aja, tapi ada directionnya gitu. Tips ketiga menurut saya, kalau ngelihat dengan banyak sekali resources yang udah ada, itu kita bisa memanfaatkan kayak YouTube, podcast, audio, atau online cohort workshop gitu. Jadi sebenarnya zaman sekarang tuh kita dimudahkan dengan banyak sekali resources. Kalau teman-teman nggak suka dengan resources yang ada di lokal, ada yang di luar negeri juga banyak gitu. Di YouTube banyak banget, misalnya di Udemy kalau yang bayar juga ada gitu. Jadi saya sendiri bakal berusaha mengekspos diri sendiri dengan begitu banyak medium pembelajaran. Jadi teman-teman nanti bisa lebih paham kira-kira saya cocok yang mana sih gitu. Yang keempat, menurut saya mungkin kurang populer tapi menarik, itu adalah salah satu cara buat kita tahu kita itu meta learningnya seperti apa dan meningkatkannya adalah mengajarkan ke orang lain. Jadi kalau kita lagi belajar sesuatu dan kita mengajarkan ke orang lain, biasanya di situ kita bakal condong untuk menggunakan jenis pembelajaran yang kita suka. Contoh misalnya kalau let's say saya visual learner, saya bakal lebih seneng gambar grafik atau kayak perlu papan tulis untuk ngajar gitu. Jadi itu juga bisa membantu kita mengerti ilmu yang kita sedang pelajari, pun juga bisa membuat kita lebih mengerti cara kita belajar dan mengajar gitu. Karena belajar dan mengajar itu sebenarnya satu hal yang dua sisi koin yang berbeda, tapi satu koin yang sama gitu. Tips yang terakhir yang menurut saya paling penting itu adalah diaplikasikan ke real scenario. Jadi maksudnya gimana? Kebanyakan pembelajaran yang mungkin kita anggap sendiri membosankan itu karena kita hanya baca textbooknya aja tanpa membuat atau mempraktekannya langsung. Meaning misalnya kita contoh lagi belajar tentang let's say membuat sebuah aplikasi. Kita belajar dulu tentang ini tuh aplikasi ya, ada pemrograman Inggrisnya kayak gini ya, segala macam. Tapi kita nggak pernah bikin sampai jadi dan kita coba publish gitu. Biasanya kemampuan praktikal kita untuk membuat teori menjadi kenyataan itu meningkatkan cara pembelajaran kita, dan itu penting banget buat diri kita sendiri. Jadi saya sangat saranin buat teman-teman yang lagi ingin mengasah meta learningnya itu coba hubungkan apa yang sedang dipelajari itu dengan ada sisi prakteknya. Jadi teman-teman juga nggak bakal bosen gitu.
Jadi dengan mengkorporate 5 tips ini, tadi ada kayak tahu learning style sama feedback loop. Mudah-mudahan teman-teman lebih ngerti gimana cara teman-teman belajar, menyerap informasi, memproses informasi, dan mengingat informasinya. Jadi 3 tahapan ini tuh penting banget buat kita bisa belajar apapun sebenarnya. Ada beberapa tantangan, biasanya common obstacle-nya untuk kita belajar di sini ada beberapa. Pertama yaitu procrastination, bermalas-malasan. Ini tuh yang dirasakan oleh semua orang lah gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa lagi di tahap kayak gini, yang bisa dilakukan adalah kalau saya biasanya saya coba tuangkan semua yang saya pengen pelajari itu dalam bentuk tulisan supaya saya bisa menstrukturkan permasalahan yang ada di kepala saya. Terus saya bikin task kecil-kecil, small task yang bisa dikerjakan langsung gitu atau dipelajari langsung. Jadi di sini tuh kita bikin yang tadinya abstrak lebih menjadi manageable, karena biasanya kalau kita lagi bermalas-malasan itu kita kadang mungkin belum tahu aja kita harus ngapain gitu. Jadi kita ngerasa kayak terlalu banyak dan kita jadinya bingung mau ngapain, jadi kita malas-malasan. Tantangan lain adalah biasanya takut gagal. Takut gagal ini wajar banget, semua orang juga punya, saya juga punya. Meta learning tuh uniknya gak valid untuk dibilang gagal, karena kita selalu banyak hal yang kita baru pelajari tentang diri kita sendiri. Jadi mengembrace kegagalan itu adalah bagian dari kita belajar. Jadi kita tahu mana hal yang mungkin membuat kita kurang nyaman, mana hal yang membuat kita nyaman, dan ini tuh bisa jadi pembelajaran buat kita sendiri, bagian dari feedback loop. Mana yang apakah hal yang membuat kita tidak nyaman nih harus kita lakukan terus-menerus, atau kita bisa fokus ke hal yang membuat kita nyaman aja. At some point harus ada tengah-tengahnya lah, nggak mungkin terlalu nyaman terus tapi nggak mungkin juga nggak nyaman terus gitu. Tantangan ketiga biasanya ada distraction. Jadi kita terlalu banyak banget notifikasi HP lah, atau misalnya kayak gangguan dari luar lah, segala macam lah gitu yang mengganggu pembelajaran kita. Ini tuh penting banget, terutama buat teman-teman mungkin yang polanya itu harus kayak sunyi senyap gitu. Jadi saran saya adalah ciptakan environment belajar yang sesuai gitu. Kalau misalnya teman-teman butuh ngerjain sesuatu dulu, misalnya nyapu dulu sebelum belajar, ya ciptakan itu dulu supaya nanti pas sesi belajarnya walaupun cuma sejam 2 jam sangat-sangat efektif. Jadi kita udah sampai di akhir video. Awalnya kan kita berusaha mendemystify. Sebenarnya mungkin orang-orang yang di label idiot itu bukan orang idiot, tapi orang-orang yang belum ketemu pola belajar yang tepat buat mereka. Ini sebenarnya semua orang tuh pinter, cuman emang semua orang tuh unik gitu. Jadi bisa aja orang-orang yang dianggap pinter atau jenius selama ini itu adalah orang-orang yang kebetulan cara belajarnya sangat pas dengan sistem yang diikutin, misalnya di sekolah atau di tempat lain gitu. Jadi buat teman-teman lain yang mungkin ngerasa ketinggalan, penting banget untuk paham bahwa semua orang tuh beda ya, dan kita perlu punya sistem untuk mengenali diri kita sendiri, dimulai dengan mental learning ini gitu. Jadi ini tuh lebih dari sekedar strategi buat saya, tapi lebih ke mindset shift, dimana menjadi pintar atau menjadi jenius atau memiliki banyak skill itu bukanlah sebuah bakat, tapi ini adalah sebuah skill yang bisa dilatih. Hampir semua skill itu bisa dilatih. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak saya mungkin nggak bisa ngelakuin ini karena saya nggak punya backgroundnya, mungkin teman-teman harus berpikir ulang. Mungkin bisa gitu, mungkin perlu waktu, tapi pasti bisa harusnya. Jadi mudah-mudahan teman-teman tetap tumbuh dan berkembang dengan mental learning masing-masing. Sekian dulu video dari saya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.